السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات والإخوان والأخوات والطلاب والطالبات رحمني الله wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa nashkurullaha katsiran ala ni'matillah an'ama Allahu alaina ni'mah katsirah. Iltaqaina fi hadha as-sabah sabahan mubakkiran wa mubarakan insyaallah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali Tafsir Juz' Amma di surat Asy-Syams. Dari kitab At-Tasheel li Ta'wil Tanzil, di mana secara keseluruhan dari ayat sudah kita bacakan. Tersisa penjelasan sedikit lagi dalam kitab ini untuk tafsir surat Asy-Syams. Di sini beliau mengatakan, al-muallif kitab At-Tasheel li Ta'wil Tanzil, beliau mengatakan waddih, soal lanjutannya, waddih makna qawlihi ta'ala faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala faqala lahum rasulullahi naqatallah suqiyaha. Dari sisi i'rabnya sudah pernah kita sampaikan bahwa naqata di sini sebagai maf'ulun bih, sehingga dia dibaca fathah naqata. Kalau secara tersendiri terpisah ya kita baca naqatun, ya kan? Marfu' dia naqatun, karena di sini maf'ulun bih maka harokatnya itu harus dirubah menjadi mansub, tanda nasab yaitu fathah. Faqala lahum rasulullahi naqatallah. Dan Rasul Allah yang dimaksud di sini Nabi Salih berkata kepada kaumnya tentang untanya Allah Subhanahu wa taala dan air minumnya atau jatah air minumnya. Jatah air minum dari onta Allah ini. Suqya diidofahkan dengan ha domir di situ kepada naqah. Naqah muannats sehingga kata gantinya ha, suqiyaha. Taib. Maka Rasulullah Nabiullah Salih pada waktu itu berkata kepada kaumnya untuk hati-hati terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Nabi Saleh ini? Unta. Sepele. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus berbentuk yang berat. Kadang diuji justru di sini banyak yang tidak selamat, banyak yang enggak lulus ketika diuji dengan hal yang sepele. Tatkala tertimpa fitnah yang dianggap sepele, sepele aja, onta aja kok repot, ya kan? Orang jatah air minum aja kok repot.
Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menguji, maka dia akan menguji hamba tadi baik dengan keburukan ataupun dengan kebaikan, dan itu dijadikan fitnah. Paham tuh? Paham? Itu dijadikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kami akan menimpakan fitnah kepada kalian. Berupa apa? Syarr, berupa keburukan. Apa cukup dengan keburukan? Enggak, wal khair juga. Dengan kebaikan. Sehingga jangan kita menyepelekan fitnah. Di antara fitnah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fitnah harta, fitnah anak. Jangan kita sepelekan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, dalam surat Taghabun. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Sehingga jangan disepelekan segala bentuk ujian dari Allah yang terkadang itu menjadi fitnah bagi masing-masing orang, dan itu berbeda-beda satu dan yang lainnya. Antara satu kaum dengan kaum yang lainnya juga ini berbeda. Ya, antara kaumnya Nabi Saleh dengan kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, ya beda-beda fitnahnya. Ada fitnah sihir, ada fitnah wanita, ya kan? Ada fitnah kaum Nabi Lut, ya fitnah laki-laki dengan laki-laki. Ada fitnah Nabi Saleh ini, fitnahnya unta. Diuji dengan unta dan air minum. Bermacam-macam. Adapun pada Nabi Muhammad SAW dan kaumnya, itu fitnahnya nyampur semua. Ya, dari fitnah nabi-nabi sebelumnya itu ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau fitnah sihir, syirik, apalagi zina, berbagai macam jenis zina, ya, penipuan harta. Ya, seperti kaumnya Nabi Syuaib, itu kan suka berbuat curang dalam timbangan. Dalam umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berbagai macam fitnah itu ada. Jadi jangan kita sepelekan. Karena itu ujian, Allah Ta'ala berikan ujian itu dari berbagai macam fitnah tadi, yang dikumpulkan dengan istilah fitnah dunia. Ya, fitnah kematian saja ada. Setelah mati tetap ada fitnah. Fitnah kubur pun ada. Ya, sehingga kita diminta agar minta perlindungan. Ya, dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tertimpa fitnah itu, fitnah dunia, fitnah kematian, dan fitnah kubur. Taib. Jadi itu faedah penting yang harus kita pahami. Terutama dari kisah ini yang ada dalam surah Asy-Syams, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fitnah yang menimpa kaum Nabi Saleh. Tatkala Nabi Saleh mengatakan, Rasulullah utusan Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, naqatallah wa suqiyaha, ini onta Allah dan jatah air minumnya, hati-hati. Makanya kata beliau di sini, al-ma'na wallahu a'lam anna Rasulullah Salih alaihi salatu wassalam hadzara qaumahu. Maknanya pada ayat ini bahwa Nabi Saleh di sini utusan Allah, Rasulullah, memberikan tahdzir. Tahdzir itu peringatan keras. Jadi kita kalau udah diingatkan dengan peringatan keras sama seorang alim itu hati-hati, jangan malah dilawan. Dan kita aneh gitu ya, dikasih tahdzir, tapi dengan tahdzir yang benar gitu ya, bukan sembarangan tahdzir aja. Dan yang berhak memberikan tahdzir itu kan ahlul ilmi, ya, orang yang berilmu, bukan sembarangan orang, ya, bukan setiap penuntut ilmu. Seorang alim minal ulama ketika sudah memberikan tahdzir, memberikan peringatan keras, maka ambil, karena mereka lah pewarisnya para nabi. Ya, mereka lah pewaris para nabi. Sehingga kita harus beradab juga kepada seorang alim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minni au laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, bukan golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda,
dan bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak faham haknya orang alim, nggak faham haknya seorang para ulama. Jadi kita harus memahami haknya para ulama, ya, haknya seorang yang alim. Tatkala dia memberikan al-hadhr, memberikan peringatan, ambil peringatan itu. Taib. Sebagaimana Nabi Saleh di sini mengingatkan kaumnya, memberikan tahzir kepada kaumnya, ihdzarun naqah, hati-hati kalian dengan, waspada kalian dengan unta ini. Fala tamussuha bisu'in, jangan sampai kalian menimpakan keburukan padanya. Fayakhudhukum adzabun azim, sehingga kalian tertimpa siksaan yang berat. Wahdharu suqyaha, hati-hati, waspada kalian terhadap jatah air minum unta ini, ay alma alladhi tashrabu minhu fil yawmil ladzi laha. Suqyaha maksudnya air yang diminum oleh unta tersebut dari hari jatahnya. Faqad kana linnaqah yawmun tashrabu minhu wa minal bi'r wa hum yashrabuna al-yawmal akhar. Ya, sungguh untanya Allah ini punya jatah satu hari untuk minum dari sumur tersebut. Ada sumurnya di sana yang dijadikan jatah untuk berbagi dengan kaum Nabi Saleh, dan kaumnya Nabi Saleh juga punya jatah di situ. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lumin wala tamussuha bisu'in fayakhudhukum adabu yaumi azim. Ini unta memiliki hak untuk minum, kalian juga punya hak untuk minum dari sumber air tersebut satu hari maklum, yakni satu hari yang sudah dimaklumi, satu hari kaumnya Nabi Saleh, kemudian satu hari jatahnya untanya Nabi Saleh atau untanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tamussuha bisu'in, maka janganlah kalian menimpakan keburukan dengan unta itu, jangan ganggu. Jangan coba-coba diganggu. Wa ya'khudhukum adzabu yaumin adzim, sehingga kalian bisa tertimpa siksaan pada hari, ya, siksaan yang berat. Taib. Jadi ini secara ringkas makna firman Allah Subhanahu wa taala, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Faedahnya tadi bahwa, ya, setiap orang itu akan ada fitnah yang akan diberikan kepadanya sebagai ujian baginya, baik itu dari sisi keburukan ataupun dari sisi kebaikan. Ya, itu menjadi fitnah sebagai ujian baginya, baik itu berupa nikmah ataupun musibah. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau, kullul ardi lillah. Semua permukaan bumi ini adalah milik Allah. Wa kullun nuq lillah. Semua unta yang ada di permukaan bumi ini itu miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Falimada khussatin naqatu bi annaha naqatullah. Tapi kenapa pada untanya Nabi Saleh ini seakan-akan secara khusus itu milik Allah, sehingga difahami unta-unta yang lain gimana, bukan milik Allah. Ya, bukan seperti itu. Akan tapi kata beliau, jawabannya adalah ini merupakan tarkibul idhofah. Tarkib atau susunan idhofah, penyandaran satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, menyandarkan satu kalimat dengan kalimat yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah, lafaz yang paling agung adalah Allah. Ya, itu lafaz yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ismullahul awwal, nama Allah taala yang paling pertama, yaitu Allah. Nah, ini merupakan idhofah pada firman Allah taala, naqatallah, idhofatu tasyrifin linaqah. Ini merupakan penyandaran kemuliaan untuk unta. Wa in kanat kullun nuq lillah, walaupun kita ketahui setiap unta itu milik Allah.
Ya, setiap unta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu unta pun di permukaan bumi ini milik selain Allah. Pada asalnya unta-unta itu milik Allah. Tapi tatkala Allah taala mengambil salah satu dari sekian banyak unta tadi, maka ini pilihan Allah. Ketika Allah Ta'ala sudah memilih dari sekian banyak ciptaannya, ini merupakan karunia Allah Ta'ala pada pilihan Allah tadi. Adapun kita wajib untuk mengikutinya. Ya, sebagaimana kaumnya Nabi Saleh, wajib bagi mereka untuk mengikuti unta tadi, apa yang telah diatur oleh Allah, yaitu 1 hari jatah unta. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia, apakah manusia ini milik selain Allah? Enggak. Siapa yang memiliki manusia ini? Siapa yang memiliki? Yang tidur jangan tidur. Nah, khusyuk betul tuh teman antum ini. Jangan khusyuk betul tidur. Ini wara'aka. Lihat-lihat ke belakang lagi. Antum. Yang tidur nanti salah, nanti unta dibilang kambing nanti, salah dengar nanti. Ya, semua manusia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Allah taala sudah memilih dari sekian banyak ciptaannya dari kalangan ins, dia pilih satu sebagai sayyid, ya, sebagai pemukanya, sebagai terkemuka, orang yang terbaik, terafdol, maka wajib bagi kita menerimanya. Ya atau tidak? Wajib bagi kita untuk menerima pilihan Allah. Dia telah memilih seorang dari sekian banyak manusia yang bernama Muhammad. Wajib kita terima pilihan Allah. Jelas? Ya, unta ini unta Allah. Demikian juga di seluruh permukaan bumi ini banyak masjid. Banyak atau tidak masjid? Berapa? Seluruh dunia ini berapa jumlah masjid? Tidak tahu sudah. Indonesia aja sudah nggak tahu ribuan, mungkin puluhan ribu. Satu Kaltim aja nggak tahu, mungkin ribuan sudah. Ya, Balikpapan mungkin sudah ratusan masjidnya. Tapi ketika Allah Taala memilih 1, 2 atau beberapa masjid sebagai masjid termulia, apa hak kita untuk protes? Padahal sama-sama di permukaan bumi. Maka kita terima pilihan Allah Taala. Mana masjid yang terbaik? Masjidil Haram, masjid yang pertama. Selanjutnya masjid mana? Masjid Nabawi, masjid Nabi SAW. Selanjutnya masjid mana? Masjid Aqsa. Selanjutnya masjid mana? Masjid An-Nasai, karena antum Nasai. Lah iyalah. Ya, yang ketiga masjid Nasai. Enggak ada yang lebih utama dari 3 masjid tadi yang kita utamakan kecuali orang-orang yang memang tinggal di masjid itu. Ya, selain 3 masjid tadi. Ya, karena kita di sini. Setelahnya baru masjid-masjid yang lain. Makanya kan dalam hadis disebutkan mengutamakan masjid yang terdekat dengan rumah, kan gitu kata Rasulullah. Jangan meninggalkan masjid yang dekat rumah mencari masjid yang lain, karena yang lebih utama bagi seorang adalah masjid yang terdekat dengan rumahnya. Kecuali di masjid lain mungkin ada hajatnya, hajat ilmiah, hajat menuntut ilmu, mau bertemu teman, ada undangan, itu beda lagi. Baik. Ya. Jadi begitu seterusnya. Demikian juga pernah saya sampaikan. Allah Ta'ala menciptakan berbagai macam bahasa, ya kan? Tapi ada bahasa yang Allah Ta'ala pilih untuk mewakili wahyunya. Wahyu itu artinya berita, karena Allah ingin memberitakan. Allah Ta'ala pilih satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa yang Allah Ta'ala pilih untuk wahyunya? Yaitu lab. Bahasa apa? Bahasa Arab. Kuatlah suaranya. Belum serapan kan? Nah, makanya bahasa Arab. Ya. Maka kita wajib untuk menerima pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita telah menerima Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Ya kan? Sebagaimana Allah Ta'ala telah memilih sekian banyak unta untuk kaumnya Nabi Soleh, ada satu unta yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai ujian bagi kita. Ini juga ya berkenaan dengan itu. Dan yang lainnya ya, ada pilihan-pilihan Allah. Ketika Allah Ta'ala telah memilih sesuatu, maka
wajib bagi kita untuk menerima pilihan Allah Ta'ala tadi. Jangan kita protes, ya kan? Jangan kita protes. Taib. Nah, di sini juga beliau mengatakan tentang masalah idhofah tadi. Idhofah tadi adalah kemuliaan, untuk memuliakan. Rasulun, utusan. Rasulun itu adalah utusan. Ya, ketika Anda diutus, maka Anda namanya Rasul. Paham? Lughatan, secara bahasa. Ya, tapi sekian banyak utusan-utusan manusia, Allah pilih satu sebagai utusannya. Diidhofahkanlah tadi kalimat Allah ke Rasul, Rasulullah. Ya, Rasul itu secara bahasa boleh digunakan, itu utusan yang membawa berita, membawa pesanan. Nah, itu ya utusan. 6. وكذلك المساجد وكذلك فالمساجد كلها لله ولكن قيل عن البيت الحرام. Demikian juga masjid-masjid, semuanya itu milik Allah, akan tetapi dikatakan al-baitul haram, bahwasanya baitul haram itu baitullah, ya, rumah Allah. Tasyrifan di baitil haram, ini kemuliaan untuk masjidil haram. Wal ardu kulluha lillah, demikian juga bumi ini seluruhnya milik Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadih, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Ini tanah ini, bumi ini dan seluruhnya, isi-isinya itu milik Allah. Yurithuha may yasha', Allah Ta'ala mewariskan bumi ini kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Walakin qala ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah, sungguh masjid-masjid ini milik Allah. Tasyrifan lil masajid wa ta'ziman li sya'niha, ini untuk kemuliaan, ya, kemuliaan bagi masjid-masjid Allah dan sebagai, ya, pengagungan untuk keadaan dan kondisinya. Karena keadaan dari sekian banyak tempat di muka bumi ini semua milik Allah, tapi Allah Ta'ala telah memilih masjid sebagai tempat terbaik di muka bumi ini. Itu masjid, bukan rumah kita. Paham ya? Jadi seluruh permukaan bumi ini, walaupun ada yang bilang bulat, terserahlah. Ada yang bilang datar, yang penting permukaan kita lihat. Ya, seluruh permukaan bumi ini atau bumi ini dan isinya semuanya itu milik Allah Ta'ala. Tapi manakah tempat yang terbaik dari sekian luasnya bumi ini? Berapa luas bumi ini? Ada yang pernah dapati penelitian luas bumi ini berapa? Berapa juta hektar, ya? Maka dari sekian luasnya bumi ini, mana tempat yang terbaik? Masjid. Ya, mana tempat yang paling dibenci oleh Allah? Pasar. Nah, itu disebutkan dalam hadis. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Jadi bagian negeri atau bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu masjid. Ya, itu masjid. Dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian bumi ini adalah pasar. Makanya Allah Ta'ala memasukkan dalam 7 golongan yang dapat naungan pada hari kiamat, ada satu golongan, yakni orang-orang yang hatinya sangat mu'allaq, terikat dengan masjid. Hatinya itu sangat terpaut dengan masjid. Ya, maka hati-hati, jangan hati ini terpaut sama pasar. Kalau cari ma'isyah di pasar nggak apa-apa, ya. Tapi kalau hatinya itu sangat, pokoknya beda itu kan, beda sekali. Orang kegembiraannya itu pokoknya ke mall. Nah, ini hati-hati, ya. Dibandingkan ketika dia diajak ke masjid, biasa aja rasanya. Ke mall, nah itu, ya, itu beda. Itu iman loh itu, ya. Itu kadar iman itu nanti kelihatan tatkala disebutkan sesuatu. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya,
ketika disebutkan ayat-ayat Allah maka kan begitu ya, bertambah imannya, bergetar hatinya. Itu beda memang, itu dia kadar iman. Kadar iman itu ketika disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, tentang nama Allah, ya, langsung hatinya itu masjid. Senangnya dia kalau dengar masjid, kan begitu. Artinya bukan perkara yang ini ya, bukan perkara yang tercela, tapi Allah Ta'ala menyebutkan bagian bumi ini yang dibenci oleh Allah, bukan haram kan gitu ya, tapi dibenci oleh Allah adalah pasar. Dan mall sekarang ya pasar gitu ya. Ketika disebutkan ke mall, nah gitu kan. Berbeda ketika dia disebutkan tentang masjid. Ya. Kadang kita harus mengukur kadar keimanan kita ini. Nah, itu dilihat dari sisi itu bisa kita membaca ini kita ini gimana sih kan begitu, tentang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam ini. Jangan sampai kita hanya mengklaim hanya sebatas muslim gitu ya, tapi tanpa usaha untuk peningkatan keimanan. Nah, Allah taala jadikan sebab-sebab untuk menunjukkan bahwasanya kita itu sedang berlomba-lomba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Taib. Makanya Allah memasukkan tadi orang yang sangat hatinya itu terpaut dengan masjid, Allah masukkan ke dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Pada hari yang tidak ada naungan pada waktu itu, matahari didekatkan di atas kepala sehingga ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi 7 golongan ini nyantai. Kenapa? Karena mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya, ya, bernaung di bawah Arsyur Rahman. Arsy Allah itu sangatlah besar. Ya. Yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, ya kan? Ya, hafal ayatnya? Enggak. Yahmil itu kan yang memanggul. Arsy-Nya Rabb nanti pada hari kiamat itu ada samaniyah, ada 8 malaikat besar-besar. Taib. Kemudian berikutnya para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, idza irtakaba syakhsun ma'siyatan fa aqarrahu qaumuhu nusiba ilaihimul fi'lu wa halla bihimul iqabu uzkur ma yadullu ala dzalik. Apabila seorang manusia berbuat maksiat di satu tempat, kemudian kaum yang tinggal bersamanya itu membiarkannya, maka perbuatan maksiat itu akan dinisbatkan kepada mereka semua. Bahkan hukuman itu akan menimpa mereka semua. Sebutkan dalilnya, kata beliau. Ya, jadi demikian, bahwa apabila ada yang berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan di sebuah tempat, sekalipun pelakunya itu hanya 1 orang, ya, ketika orang-orang yang ada di sekitarnya itu diam, membiarkannya, tidak melakukan pengingkaran, maka perbuatan maksiat 1 orang tadi dinisbatkan kepada semua. Bahkan ketika Allah mengizinkan, berkehendak menimpakan siksaan, siksaan itu menimpa semua, enggak satu si pelaku itu aja, semua kena getahnya. Apa istilahnya ya? Dia yang makan nangka, orang yang kena getahnya, katanya kan begitu. Nah, di antara dalil yang menguatkan adalah ya ayat yang terdapat dalam surah Asy-Syams. Ya, ini yang bangkit, orang yang paling celaka di situ adalah satu orang yang menyembelih onta Nabi Saleh tadi, itu 1 orang. Tapi lihat, ketika yang melakukan kemungkaran tadi 1 orang, yang menyembelih onta Nabi Saleh tadi itu 1 orang. Tapi ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya ya perbuatan tersebut adalah perbuatan kemungkaran, Allah menisbatkan kepada semuanya. Fakadzabuhu, mereka, kata Allah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam bentuk jamak. Fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka mendustai Nabi Saleh dan mereka telah menyembelih. Aqar itu zabah, mereka menyembelih unta Nabi Saleh, padahal pelakunya adalah satu orang. Idh in ba'atha ashqaha, ketika bangkit
orang yang paling celaka dari mereka. Berarti pelakunya berapa? Satu. Ya, provokatornya itu satu. Pelaku kejahatannya itu satu. Yang menyembelih ontanya Nabi Soleh itu satu. Bukan mereka bareng-bareng, yo, tidak. Tapi ketika yang lainnya diam, yang lainnya setuju, diam mereka itu ya dianggap setuju. Sehingga semua dianggap sebagai pelaku kemaksiatan. Kecuali orang-orang yang mengingkari, ya, itu beda. Kadang para jamaah Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu salah satu langkahnya membuat orang-orang itu melupakan sehingga mereka enggak peduli dengan kemungkaran yang ada di dekatnya. Syaitan berusaha itu langkah syaitan satu, yaitu membuat orang lupa. Ya, membuat orang lupa untuk mengingkari kemungkaran sehingga biar ajalah. Allah Ta'ala berfirman, itu dalam surat Al-An'am ya, nanti bisa dicek lagi, itu surah Al-An'am, Qala Allah Ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Ya, insyaallah surah Al-An'am itu yang paling bawah dia biasanya. Saya baca itu paling bawah. Satu mushaf Madinah itu dia di bawah itu. Lihat nanti di ayat berapa itu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita. Apa itu ra'a? Melihat. Jika kau melihat. Nah, ini sama seperti hadis Nabi. Ya. Man ra'a minkum munkaron. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Jadi bukan zon ya. Bukan cuma duga-duga menyangka saja, tiba-tiba kita mengingkarinya. Kau berbuat ini ya? Enggak ada. Iya, mana buktinya? Katanya, enggak boleh begitu. Sampai melihat, harus jelas, harus bukti dia melakukan kemungkaran. Jangan diingkari karena sebatas zon saja, dugaan atau katanya enggak boleh. Makanya tidak boleh mengikuti zon itu akdzabul hadis kata Rasulullah. Kedustaan yang paling dusta itu menduga-duga. Ya, saudaranya berbuat ini berbuat itu padahal enggak ada bukti. Jadi ro'a. Ini senada tadi dengan ayat tadi. Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Jika kau melihat ya Muhammad ada orang-orang yang mengolok-ngolok ayat kami, fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Nah, lihat ini. Tinggalkan mereka ketika mereka melakukan kemungkaran. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, kecuali mereka mengganti topik pembicaraannya. Nah, enggak apa-apa, tetap di situ maksudnya. Tapi kalau mereka tetap mengolok-ngolok ayat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan mereka. Lalu apa kata Allah? Wa imma yunsiyannaka syaiton. Kalau syaiton berusaha membuat kau lupa, itu dia. Dilupakan, jadi asik tetap bersama mereka padahal udah jelas dilihat kemungkaran, tapi tetap bersama mereka. Kenapa? Syaitan, udah situ aja, enggak apa-apa. Malulah kamu kalau pergi. Apa nanti kata mereka? Nanti kamu dibilang beginilah. Gitu ya. Jadi apa? Nanti. Padahal sudah jelas dia lihat kemungkaran seperti itu. Apa kata Allah? Wa imma yunsiyannaka syaiton. Ya Muhammad, sekiranya syaitan membuat kau lupa, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jangan tetap duduk bersama orang zalim ba'da dzikra, setelah udah diingatkan oleh Allah Ta'ala lagi. Kadang kan diingatkan lagi oleh Allah. Ini kemungkaran, ini kemungkaran ini. Jangan tetap duduk di situ kata Allah. Fala taq'ud yakni tajlis. Qa'ada itu artinya duduk ya, maq'ad, makanya dikatakan maq'ad itu tempat duduk. Qu'ud julus. Jangan tetap duduk bersama orang zalim setelah ingat bahwasanya ini kemungkaran. Nah, ini banyak terjadi ketika sudah jelas-jelas kita melihat kemungkaran tapi kita tetap di situ.
sekurang-kurangnya. Ini selemah-lemah imannya itu meninggalkannya. Karena kan hadis tadi yang kita sebutkan itu, ya, man ra'a minkum munkaron, siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati', kalau dia enggak mampu, karena enggak bisa, enggak semuanya mampu merubah kemungkaran dengan tangan. Ya. Yang paling mampu merubah kemungkaran dengan tangan adalah orang yang menguasai dan memiliki tempat itu. Nah, dia paling mampu. Ketika ada yang melakukan kemungkaran di dalam rumah kita, misalnya, kita sebagai kepala rumah tangga, siapa yang paling mampu merubah kemungkaran itu? Apakah tetangga? Antum melihat di tetangga antum, ya, ada anak perempuan yang udah gadis nggak pakai jilbab, datang antum, barang siapa yang melihat kemungkaran datang, pakai jilbab kamu nih, pakai, begitu. Kenapa? Karena hadis mengatakan rubah dengan tangan. Lalu anda melakukan seperti itu? Bukan, ya, itu justru menambah kemungkaran yang lebih besar. Ya, datang suaminya, apa-apaan kamu, katanya begitu, ya. Ya, maksudnya ini kekuatan orang yang memiliki ketika ada kemungkaran. Ya, contoh kecil tadi, tatkala ada kemungkaran di dalam rumah tangga, dalam sebuah rumah, siapa yang mampu merubah dengan tangan? Ya, kepalanya, kan begitu kan, pemimpin yang ada dalam rumah tangga itu. Kalau dia tidak merubahnya, ya dosanya dia, kecuali nggak mampu. Kenapa? Karena dia bukan penguasa di situ, nggak mungkin. Ya, dia bukan penguasa di situ. Maka dengan apa dia merubahnya? Nah, pilihan berikutnya, karena tidak semuanya menguasai. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisan. Ingkari kemungkaran itu dengan lisan. Ini kemungkaran, udah, biar aja, emang gua pikirin. Nah, kan sudah, yang penting kita mengingkari. Ya, kita ingkari. Enggak boleh berbuat seperti itu. Ini kemungkaran. Fa illam yastati', kalaupun dengan lisan dia tidak mampu, mungkin dia tidak faham untuk mengomong apa ini, kan begitu. Maka fa biqalbih, ingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Maksudnya apa? Tinggalkan tempat itu. Itu maksudnya. Ya, tinggalkan tempat itu. Jadi tinggalkan. Jika dia ada kemungkaran situ, ya kita tinggalkan. Jika tidak, maka kita termasuk bagian dari mereka. Ya, kita termasuk bagian dari mereka. Begitu juga ketika ada undangan-undangan, biasanya kan begitu. Ya kan? Undangan-undangan walimah itu kan sebenarnya syar'i, walimatul ursh, tapi kadang dicampur dengan kemaksiatan. Ya. Dicampur dengan apa biasanya? Apa istilah di sini? Elektron, ya? Iya, kalau di kampung saya bilangnya keyboard. Ada keyboardnya itu, katanya. Pestanya itu ada keyboardnya. Ada istilahnya keyboard mak lampir. Ya, istilah di kampung saya itu ada keyboard mak lampir. Karena malam-malam dia berubah, nggak pakai pakaian. Nah, itu kan kemungkaran itu, kan? Auzubillah, kemungkaran yang besar itu. Nggak bisa kita mengingkarinya, pergi, jangan malah ikut di situ, kan begitu. Makanya fatwa-fatwa para ulama ketika ada undangan makan, ada kemungkaran, itu gugur kewajibannya. Karena kemungkaran itu lebih didahulukan daripada itu tadi. Gugur udah kewajiban undangan tadi ketika di situ ada kemungkaran. Enggak boleh kita datang. Nabi SAW saja ketika diundang makan ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, hanya gara-gara ada foto gambar makhluk, pergi Rasulullah, tinggalkan. Tuh anaknya yang ngundang itu loh, pergi Rasulullah. Ya, baik. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena ini resikonya. Setidaknya kalaupun azab itu enggak ditimpakan, nauzubillah, ya, minal azab. Sekiranya azab itu pun tidak ditimpakan, setidaknya kita dimasukkan golongan pelaku kemaksiatan itu. Padahal kita enggak berbuat. Oh, saya kan enggak berbuat, tapi kamu di situ. Ya, saya di situ, yang penting hati saya mengingkari. Loh, pengingkaran hati itu dengan meninggalkan tempat itu. Karena jelas ayat tadi, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin.
Jangan tetap duduk bersama orang-orang yang berbuat zalim tersebut setelah kamu ingat. Jadi kalau kita sudah tahu itu, ya sudah, pergi. Baik. Ya. 6. Supaya kita memperkecil kerusakan, ya, dengan itu, agar bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ketika didapati orang-orang soleh itu, pergi langsung. Ya, pergi langsung. Misalnya, itu sekurang-kurangnya. Ya, tapi tatkala kita ada di situ berjanggutan, ya kan, menampakkan kesolehan, tapi di tempat kemungkaran, wah ini orang soleh aja di sini nggak ada masalah sudah ini, didoain nanti sama mereka itu insya Allah. Amin Pak Ustadz ya, amin kan gitu ya. Bilang Ustadz antum semua nanti. Ya, setidaknya kita tinggalkan. Baik. Ya, maka di sini beliau mengatakan, fanusibal aqar ilaihim jami'an ma'a anna alladhi aqarraha wahid. Dinisbatkan menyembelih itu kepada mereka semua, padahal pelaku penyembelihan unta hanyalah satu orang. Lakin lamma aqarruhu ala fi'lih, tapi tatkala mereka membiarkan perbuatan itu, walam yamna'uhu, tidak melarangnya, walam yamna'uhu minhu, kanu musyarikina lahu fil fi'li, maka mereka dianggap sama, bersyirkah ya, musyarikin maksudnya mereka dianggap sama dalam perbuatan itu. Wa nusibal aqr ilaihim jami'an, dan dinisbatkan perbuatan maksiat tadi, menyembelih tadi, kepada mereka semua. Wa minal adillati aidan, di antara dalil yang lain, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, takutlah kalian dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian secara khusus. Fitnah di sini para ulama tafsir menyebutkan adalah musibah, ya, siksaan. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dengan siksaan, hukuman yang tidak hanya menimpa orang zalim saja secara khusus. Ketika Allah sudah menimpakan siksaannya, itu enggak hanya orang zalim saja yang kena, tapi semua. Ya, semuanya merata. Mau orang zalimnya atau orang solehnya, nah itu kena di situ. Ya, mereka akan mendapatkan siksaan Allah Ta'ala. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul qa'im ala hududillah wal waqi'u fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dengan orang yang meninggalkannya itu seperti perumpamaan satu kaum yang mereka berada di atas kapal. Nah, ini ya sering diceritakan oleh para duat, para ustadz kita, yaitu perumpamaan ketika ada satu kapal yang di dalamnya ada lantai atas, ada lantai bawah kapalnya. Tapi yang di bawah ini ketika ingin ngambil air kan harus ke atas, ya kan? Harus ke atas dulu, naik repot ke atas, baru ngambil air, turun lagi ke bawah. Sekiranya ada satu orang di bawah tersebut mau ngambil jalan ringkas, ya kan? Kalau sekiranya kita bocorin saja lah dinding kapal ini, bos, kan nggak usah repot-repot kita naik ke atas katanya ya, untuk ngambil air, sehingga air itu akan bisa masuk. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu akan bocor, terisi air dan akan tenggelam. Kalau sekiranya semua orang membiarkan satu orang pelaku tadi, maka yang tenggelam satu orang aja. Apa satu orang aja yang tenggelam? Enggak, inilah perumpamaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua satu kapal itu tenggelam, karam. Gara-gara perbuatan satu orang yang ingin bocorin kapal dengan alasan ingin ringkas katanya kan gitu ya. Daripada repot naik lagi ke atas, kita ngambil air, kita turun ke bawah. Bagus bocorin aja dari sini. Nah, bocor, akhirnya tenggelam semua. Taib. Atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nas idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayyummahumullahu bi'iqabi. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat seorang zalim, nah ini melihat, mengingkari kemungkaran juga harus punya bukti, nggak boleh tuduhan. Jadi harus melihat, ya, melihat. Makanya semua rata-rata hadisnya itu berkaitan dengan melihat kemungkaran. Kalau tidak lihat, cuma dengar-dengar saja, ya belum, ya, belum ada kewajiban dia di sana untuk mengingkari itu. Sampai dia benar-benar memiliki bukti, walaupun dia tidak melihat langsung, ya, akan tetapi orang-orang sudah melihatnya secara langsung
dan mengabarkan kepadanya, dia orang yang berwenang, dia orang yang berkompeten untuk mengingkari kemungkaran tadi, maka harus ada yang mengingkari kemungkaran itu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya ini, sesungguhnya manusia apabila telah melihat seorang zalim berbuat kezaliman, mereka tidak mencegahnya, maka hati-hatilah, Allah akan meratakan hukumannya, siksaannya untuk semua. Jadi untuk semua, bukan untuk satu orang saja, bukan untuk si pelaku kezaliman itu, tapi untuk semuanya. Taib. Kemudian terakhir di sini beliau sampaikan, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut dengan akibatnya. Jumhurul mufassirin ala anna al-murada anna Allah subhanahu wa ta'ala la yakhafu akibatal ladzi sana'ahu biqabilati Samud min inzalihi al-'adzaba 'alaihim. Mayoritas para ulama tafsir menafsirkan bahwa makna wala yakhafu uqbaha adalah Allah yang dimaksud. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah merasa khawatir dari akibat yang telah dia tetapkan dengan membinasakan kabilah Samud, dengan menurunkan azab kepada mereka sehingga mereka pun hancur lebur, ya, hancur semua, berpatahan, tidak tersisa satupun. Mereka hancur, berpatahan, jasad mereka berpatahan, dan ya sehancur-hancurnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala enggak khawatir, enggak takut. Beda sama kita. Kalau ngancurin mobil, rugi juga kan, begitu kan? Ya, misalnya kan begitu, ingin kita hancurkan, ada rasa takut juga. Ya sama saja seperti sebagian orang yang menyimpan alat-alat musik dengan harga yang mahal, kan begitu? Sudah tahu tentang dalil-dalil tentang pengharuman alat-alat musik, kemudian harus dihancurkan. Mikir-mikir ya, ini dijual bisa 60 juta ini dihancurkan, kan begitu? Dihancurkan, ada rasa takut, khawatir menghancurkannya, ya kan? Ya atau tidak? Iyalah, harganya puluhan juta seperti itu. Tapi tidak bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak pernah tertimpa kerugian, ya, dia tidak pernah tertimpa kerugian, dia maha kaya. 6. Jadi jumhur para ahli tafsir mengatakan bahwasanya wala yakhafu uqbaha ini lebih kepada Allah. Walaupun ada ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya makna wala yakhafu ini dikembalikan kepada Nabi Saleh. Innal murada anna Salihan alaihi salam la yakhafu min ahadin akibata ma ahallahu Allahu bisamud. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh enggak khawatir, enggak takut dengan akibat yang ya menimpa kaumnya, dikarenakan kaumnya telah mengingkarinya, mendurhakainya. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud wala yakhafu uqbaha adalah si penyembelih tadi, yang berkulit merah katanya dalam hadis itu ya, yang dia berkulit kemerah-merahan, orang yang paling celaka dari kaum Samud tadi. Ketika dia menyembelih onta tadi, ya, dia merasa enggak takut. Ya, kan ada orang seperti itu kan, ketika tatkala disampaikan kepadanya, salatlah, ya, bahaya nanti tidak salat, Allah nanti marah, Allah murka. Enggak takut aku. Ada enggak seperti itu? Enggak takut aku, biar aja masukkan neraka, biar aja katanya. Masuk neraka manapun enggak salat, biar aja katanya gitu. Mirip sudah ini, ada yang menafsirkan begitu. Bahwasanya dimaksud la yakhafu uqbaha, ya ini ketika diingatkan untuk menjaga onta tadi, justru dia merasa tidak takut. Diingatkan kepadanya, jangan sentuh onta ini, jangan timpakan apa-apa, jangan ganggu onta ini. Malah orang ini menganggap enggak apa-apa, ya, saya tanggung jawab, saya akan sembelih itu, enggak takut saya dengan ancaman-ancaman itu. Nah, ada yang memaksudkan, memaknai wala yakhafu uqbaha adalah si laki-laki yang paling celaka tadi. Allahu a'lam bishawab. Tapi jumhur ulama menyebutkan bahwasanya makna wala yakhafu uqbaha itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah sudah kita selesaikan tafsir dari surah Asy-Syams ini.
Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan lagi di surah Al-Lail. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.